heaven. I'm in heaven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Aisyah Dika Fahema dari kelas 2B Prodi Manajemen Pemasaran, nomor absen 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi data, median, modus, K3, dan persentil dengan menggunakan 50 data tinggi badan klub basket Bima Sakti. Yang pertama adalah kita mengurutkan data tinggi badan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan mengurutkan data, proses perhitungan akan lebih terstruktur. Setelah diurutkan, selanjutnya adalah menghitung rentang. Rentang adalah selisih antara batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama. Jadi untuk rentang data di atas, yaitu 200 dikurangi 145, hasilnya adalah 55. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah kelas yang optimal untuk distribusi frekuensi data tinggi badan klub basket ini. Untuk menentukan jumlah K, di sini kita menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nilai K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 6,6. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi jumlah kelas yang optimal untuk distribusi frekuensi data tinggi badan adalah 6, 7, atau 8. Nah, setelah kita menentukan jumlah kelas yang optimal, langkah berikutnya adalah menentukan kelas interval. Untuk menghitung kelas interval, kita menggunakan rumus kelas interval sama dengan rentang data dibagi jumlah kelas yang pertama. Jumlah kelas 6 menjadi 55/6 sama dengan 9,1, kita bulatkan ke bawah menjadi 9. Lalu yang kedua, jumlah kelas 7, 55/7 sama dengan 7,8, kita bulatkan ke atas menjadi 8. Dan yang terakhir adalah jumlah kelas 8, jadi 55/8 sama dengan 6,8, kita bulatkan ke atas menjadi 7. Dari 3 kelas yang telah kita tentukan dari distribusi yang memenuhi syarat adalah yang memiliki jumlah kelas 6 dan kelas intervalnya 9. Kelas 1 sudah memenuhi syarat distribusi. Selanjutnya untuk XI kelas 1 yaitu 145,5 plus 53 sama dengan 59,6. Lalu 59,6 dibagi 2 sama dengan 29,8. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, kita menghitung median. Pertama-tama kita menentukan kelasnya, yaitu setengah dikali 50 sama dengan 25. Berdasarkan frekuensi kumulatif termasuk di kelas 4. Karena 5 ditambah 8 sama dengan 13, lalu 13 ditambah 9 sama dengan 22, dan 22 ditambah 9 sama dengan 31. 25 termasuk di kelas keempat. Untuk rumusnya yaitu median sama dengan BBS plus CI dikali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelas median. Median tinggi badannya yaitu 171,5 ditambah 9 dikali 25 dikurangi 22/9 dan masuk di kelas keempat. Setelah itu kita menghitung modus. Bisa kita lihat untuk modus berada di kelas kelima. Sebelum itu mari kita hitung dengan rumus modus sama dengan BBS plus CI dikali D1 per D1 plus 2. D1 adalah frekuensi kelas dikurangi frekuensi atas, sedangkan D2 frekuensi kelas dikurangi frekuensi bawah. Selanjutnya kita hitung 80,5 ditambah 9 dikali 9 per 9 plus 17 dan hasilnya adalah 183,6 dan termasuk di kelas yang kelima. Selanjutnya kita menghitung K3. Pertama-tama kita mencari letak K3 dengan rumus 3 dikali 50/4. Hasilnya 37,5 dan termasuk di kelas 5 berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya yaitu rumus K3 BBS plus CI dikali 1N/4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi FKI. Nah, untuk data di atas menjadi 180,5 ditambah 9 dikali 37,5 dikurangi 31/18 sama dengan 183,75 termasuk di kelas yang kelima. Nah, yang terakhir kita menghitung persentil sesuai nomor absen. Nomor absen saya yaitu 10, jadi yang kita cari letak B10 dengan rumus 10 dikali 5/100
hasilnya adalah 5 dan termasuk di kelas 1 berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita mencari nilai P10 dengan rumus BBS plus CI dikali 1N/4 dikurangi frekuensi kumulatif atas dibagi FPI. Berarti data di atas yaitu 144,5 ditambah 9 dikali 5 dikurangi 0,5 dan hasilnya adalah 153,5 dan masih termasuk di kelas yang pertama. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.